Media Korea Selatan turut menyoroti isu yang tengah berkembang terkait Elkan Bagot yang dikabarkan menolak panggilan timnas Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Isu ini pertama kali mencuat di kalangan pengamat sepak bola tanah air, termasuk Haris Pardede atau Bung Harpa serta Roni Pangemanan atau Bung Ropan, yang membahasnya melalui kanal YouTube pribadi mereka. Kabar ini pun kini menjadi perhatian di Korea Selatan, dengan media Best Eleven turut menyoroti keputusan Elkan yang lebih memilih untuk tetap bersama klubnya, Blackpool FC. Seperti diketahui, Elkan Bagot terakhir kali mendapat panggilan dari timnas Indonesia saat menghadapi Gini di playoff Olimpiade Paris 2024. Namun, ia tidak memenuhi panggilan tersebut dan justru memilih untuk berlibur. Sejak saat itu, nama Elkan tidak lagi masuk dalam daftar pemain timnas di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Setelah pergantian pelatih ke Patrick Kluivert, komunikasi dengan Elkan Bagot kembali dijalin. Kluivert dikabarkan telah menghubungi Elkan secara langsung untuk menanyakan kesiapan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, pemain berusia 23 tahun itu menyatakan ingin fokus membela Blackpool FC dan meningkatkan kemampuannya di klub tersebut. Bagot menolak dipanggil untuk pertandingan tandang Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C melawan Australia dan pertandingan kandang melawan Bahrain pada 20 dan 25 Maret, tulis Best Eleven. Lebih lanjut, media Korea itu menyebut bahwa alasan utama Bagot adalah keinginannya untuk meningkatkan performa di level klub. Menurut media lokal, pelatih Kluivert secara pribadi menghubungi Bagot dan mengundangnya untuk bergabung dengan tim nasional, tetapi dia menolaknya. Ia berbicara tentang peningkatan keterampilannya lebih lanjut di Blackpool, tempat ia bermain saat ini. Akan tetapi, meski ia ingin membuat pelatih tim nasional baru itu terkesan, Bagot menepisnya dan menolaknya, tambah laporan Best Eleven. Meskipun kehilangan Elkan Bagot, media Korea menyebut bahwa timnas Indonesia tak perlu khawatir dengan stok pemain belakang yang melimpah. Masih ada Jay Itzes dan Rizky Ridho yang sebelumnya menjadi pilihan utama Shin Tae-yong, serta nama-nama lain seperti Jordi Amat dan Mads Hilgers yang dapat diandalkan di lini pertahanan Garuda. Di sisi lain, pelatih Kluivert beruntung memiliki banyak bek tengah bahkan tanpa Bagot. Kapten Jay Itzes, Jordi Amat, Mads Hilgers, dan Rizky Ridho semuanya diperkirakan akan bermain, tulis Best Eleven. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret di Sydney, sebelum menjamu Bahrain 5 hari berselang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua pertandingan ini akan menjadi ujian penting bagi Patrick Kluivert dalam kiprahnya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Striker baru Timnas Indonesia, Ula Romeni, mendapat sorotan dari pelatih Oxford United, Gary Rowett, menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun itu baru bergabung dengan klub Inggris tersebut pada Januari lalu setelah direkrut dari FC Utrecht. Namun, karirnya di Oxford belum berjalan mulus. Sejak bergabung, Romeni belum menjadi pilihan utama di lini serang Oxford United. Dari 5 laga yang telah dijalani, ia hanya sekali tampil sebagai starter dan belum mencetak gol. Meski dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi di lini depan, Romeni lebih nyaman bermain sebagai striker. Saya memainkan banyak laga sebagai penyerang lubang, sayap kiri, sayap kanan, dan striker. Saya pikir saya bisa multifungsi dalam posisi ini, ujar Romeni kepada media Inggris, Bicester Advertiser. Namun, saya lebih suka bermain sebagai striker karena saya mendapatkan kebebasan lebih di posisi itu. Kendati demikian, media Inggris Oxford Mail menyoroti bahwa Romeni bukan seorang target man murni, yang biasanya diandalkan sebagai ujung tombak utama dalam tim. Hal ini menjadi perhatian bagi pelatih Oxford United, Gary Rowett, yang mengungkapkan bahwa absennya target man membuat timnya kesulitan menciptakan peluang. Ketidakhadiran target man berarti kami tidak bisa bermain sesuai dengan keinginan, ujar Rowett, dikutip dari Oxford Mail. Jika melihat tim-tim lain di divisi ini yang memiliki target man, mereka bisa bermain lebih langsung dan menciptakan peluang lebih banyak. Rowett menambahkan bahwa tanpa target man, Oxford United harus mencari cara lain untuk menyerang dan menguasai bola dengan lebih baik. Namun, ia tetap yakin bahwa Romeni dan rekan-rekannya mampu mengatasi tantangan ini. Kami harus memastikan bahwa kami bagus dalam penguasaan bola. Saya pikir kami adalah tim yang mampu mengendalikan bola, tetapi ketika rasa percaya diri menurun, itu bisa menjadi lebih sulit, ujar Rowett. Dengan situasi ini, perhatian tertuju pada bagaimana Romeni akan menampilkan performa terbaiknya di Oxford United, sekaligus bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia. Jelang laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026,
mantan striker Timnas Indonesia dan Persib Bandung, Sergio Van Dijk, memberikan pandangannya soal peluang Garuda. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, skuad asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua laga ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, di bawah Jepang yang mengoleksi 16 poin dan Australia dengan 7 poin. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final, sementara peringkat 3 dan 4 harus menjalani babak tambahan. Menurut Van Dijk, Indonesia masih punya kans besar untuk bersaing di grup C. Ia menilai bahwa para rival, termasuk Australia, tidak terlalu meyakinkan performanya. Mereka masih punya banyak peluang di grup C, dan menurut saya para pesaingnya juga tidak terlalu meyakinkan, ujar Van Dijk kepada Voet Balzone. Meskipun begitu, ia tetap mengingatkan bahwa Australia adalah lawan yang harus diwaspadai. Australia tentu saja tim yang harus selalu diperhitungkan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, saya rasa mereka tidak berada di level yang sama seperti antara tahun 2006 dan 2020. Nama-nama besar yang bermain untuk Australia juga semakin sedikit akhir-akhir ini, tambahnya. Selain itu, Van Dijk juga menilai bahwa Bahrain dan Cina bukan tim yang terlalu istimewa. Ia yakin, kecuali melawan Jepang, Indonesia bisa mengamankan poin di laga-laga lainnya. Cina tidak konsisten. Saya rasa pertandingan Indonesia lawan Cina, di pertemuan pertama, terlepas begitu saja. Jepang tentu saja pesaing terbesar. Anda tidak perlu berharap akan mendapatkan poin di sana, jelasnya. Timnas Indonesia berpotensi semakin kuat dengan kehadiran 3 pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Jika mereka resmi bergabung, skuad Garuda akan semakin kompetitif untuk bersaing di grup C. Setelah melawan Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia masih akan melakoni 2 laga terakhir di putaran ketiga, yakni menghadapi Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni 2025. Laga-laga ini akan menjadi penentu bagi Garuda untuk melangkah lebih jauh dalam upaya mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Tim nasional Australia menghadapi tantangan besar menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia dan Cina. Penjaga gawang mereka, Joe Gauci, mengalami cedera pinggul saat membela Barnsley di League One Inggris. Cedera itu terjadi dalam pertandingan melawan Rotherham United, di mana Barnsley meraih kemenangan tipis 1-0. Gauci terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-76 setelah mengalami masalah pada pinggulnya saat mencoba memotong umpan silang lawan. Pelatih Barnsley, Darrell Clarke, belum memberikan kepastian mengenai kondisi terakhir sang kiper. Dalam wawancara dengan Birmingham Live, Clarke mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Joe telah melakukannya dengan cukup baik dan kita akan lihat bagaimana kondisinya besok malam, ujar Clarke. Absennya Gauci berpotensi mengubah rencana pelatih Graham Arnold dalam menghadapi pertandingan penting melawan Indonesia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Gauci merupakan salah satu pesaing utama Matthew Ryan di posisi penjaga gawang. Jika ia tidak bisa tampil, Australia harus mencari alternatif lain untuk mengisi pos di bawah Mistar. Di tengah kekhawatiran atas cedera Gauci, ada kabar baik bagi timnas Australia. Kiper utama mereka, Matthew Ryan, telah pulih dari cedera yang sebelumnya membuatnya absen dari beberapa pertandingan. Ryan, yang kini membela klub Prancis, Lens, sudah kembali merumput dalam laga melawan FC Nantes akhir pekan lalu. Meskipun Lens gagal meraih kemenangan, kembalinya Ryan memberikan kelegaan bagi timnas Australia. Dengan kondisi yang masih belum pasti bagi Joe Gauci, Australia kemungkinan besar akan mengandalkan pengalaman Matthew Ryan dalam pertandingan melawan Indonesia dan Cina. Namun, tim pelatih tetap berharap Gauci bisa segera pulih agar memiliki lebih banyak opsi dalam laga krusial ini. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Australia di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Menjelang 2 pertandingan krusial ini, PSSI tengah berupaya menambah kekuatan dengan menaturalisasi 3 pemain keturunan. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Jika proses naturalisasi rampung tepat waktu, mereka akan menjalani debut saat melawan Australia. Namun, PSSI harus bergerak cepat. Pasalnya, pendaftaran skuad timnas Indonesia untuk laga kontra Australia akan ditutup pada 10 Maret 2025. Jika semua pemain bisa diturunkan,